El pasado, si no nomás en México, esto es a nivel mundial. ¡Ey! ¡Muérete! Tenemos una herida, tenemos una herida. Aguas, aguas, aguas. Sebuah negara di mana suara tembakan jadi hal biasa setiap malam, di mana polisi takut keluar rumah dan jurnalis bisa hilang hanya karena menulis satu berita. Sebuah negara yang indah tapi berdarah, itulah Meksiko di masa kekuasaan Joaquin El Chapo Guzman. Ia bukan sekedar bos narkoba, ia adalah bayangan yang mendalikan negeri itu dari balik gunung dan terowongan bawah tanah. Dengan uang ia membeli polisi, dengan kekerasan ia menundukkan musuh, dan dengan ketakutan ia menciptakan kekuasaan yang tak tertandingi. Tapi siapa sebenarnya El Chapo? Bagaimana seorang anak miskin dari desa kecil di Sinaloa bisa membuat dua negara, Meksiko dan Amerika Serikat, bertekuk lutut di hadapannya? Tonton video ini sampai habis, karena di balik pelarian, darah, dan kekuasaan El Chapo ada kisah tentang manusia, sistem, dan ambisi yang bahkan lebih berbahaya dari pelurunya sendiri. Joaquin Guzman lahir pada 4 April 1957 di sebuah desa kecil bernama La Tuna yang terletak di pegunungan tandus wilayah Sinaloa, Meksiko. Desa itu terpencil dan miskin. Orang-orang di sana hidup pas-pasan, sebagian besar jadi petani, dan sebagian lainnya diam-diam menanam tanaman opium yang dijual ke bandar narkoba, termasuk ayah El Chapo sendiri. Sejak kecil hidup El Chapo sudah keras. Ia tumbuh dalam keluarga besar dengan ekonomi yang nyaris tak cukup buat makan sehari-hari. Ia bahkan berhenti sekolah di kelas 3 SD karena harus membantu ayahnya bekerja di ladang. Di masa kecilnya, ia bukan hanya belajar mencakul dan menanam, tapi juga terbiasa dengan kekerasan. Ayahnya dikenal kasar, dan El Chapo sering kena pukul di rumah. Masuk usia remaja, El Chapo mulai mencari uang sendiri. Ia berjualan jeruk di desa dan ikut menanam ganja serta opium bersama ayahnya. Barang-barang itu nantinya akan dijual ke pedagang kota. Dari sinilah dia mulai melihat satu kenyataan. Kalau mau bertahan hidup, dia butuh lebih dari sekedar kerja keras. Ia butuh kekuasaan. Saat usianya belasan tahun, pintu menuju dunia kartel mulai terbuka. Pamannya, Pedro Aviles Perez, adalah salah satu penyelundup narkoba generasi pertama di Meksiko. Lewat dia, El Chapo dikenalkan ke jaringan perdagangan narkoba yang lebih besar. Di akhir tahun 1970-an, El Chapo mulai naik level. Dia tak lagi cuma bantu di ladang. Sekarang, dia bekerja sebagai kurir narkoba, mengantarkan barang dari satu titik ke titik lain. Tapi dia nggak main-main, karena dia rajin, cepat, dan bisa dipercaya. El Chapo akhirnya dipercaya oleh dua tokoh besar, yaitu Hector El Güero Palma dan mentor yang paling berpengaruh dalam hidupnya, Miguel Angel Felix Gallardo, sang godfather narkoba Meksiko. Dari mereka berdua, El Chapo belajar banyak. Ia belajar bahwa dunia kartel bukan cuma soal jualan narkoba. Di sana yang paling penting adalah 3 hal: uang, kekuasaan, dan diam. Jangan banyak bicara, jangan mengeluh, dan jangan berkhianat. Siapa yang melanggar itu, siap-siap dia akan lenyap. Seiring waktu, El Chapo bukan hanya jadi kurir narkoba. Ia jadi orang yang disegani karena satu hal: dia tegas dan kejam. Kalau ada orang yang telat mengirim barang, mencoba bermain curang, atau gagal menjalankan tugas, El Chapo nggak ragu buat membunuhnya di tempat. Ia percaya kalau mau dihormati, orang harus takut dulu. Dari sinilah reputasi El Chapo mulai terbentuk. Ia dikenal sebagai orang yang efisien, bisa diandalkan, tapi juga berbahaya. Ia cepat naik pangkat dalam dunia kartel karena ia menunjukkan 2 hal yang dicari semua bos besar. Ia bekerja keras, dan dia berani mengambil keputusan tanpa ragu, bahkan kalau itu artinya harus menghilangkan orang. Memasuki akhir tahun 1980-an, dunia kartel narkoba di Meksiko sedang goyah. Tokoh besar yang dulu menguasai semuanya, Miguel Angel Felix Gallardo, bos kartel Guadalajara, akhirnya ditangkap polisi tahun 1989. Penangkapannya jadi titik balik penting. Para pemain lama mulai panik dan para pemain baru mulai melihat peluang.
Salah satu yang paling cepat membaca situasi itu adalah Joaquin El Chapo Guzman bersama dua rekannya dari Sinaloa, Ismael El Mayo Zambada dan Hector Palma. Mereka membentuk aliansi baru yang kelak dikenal sebagai Kartel Sinaloa. Markas mereka berada di wilayah barat laut Meksiko, dekat pantai Pasifik. Dari sanalah langkah besar dimulai. Berbeda dari kartel lain yang sibuk adu kekuatan di jalanan, El Chapo punya pendekatan yang jauh lebih cerdas, diam-diam tapi mematikan. Ia dikenal sebagai sosok yang sangat terorganisir. Jalur-jalur penyeludupan dikelola seperti sistem logistik modern. Semua dihitung, semua diatur. Barang-barang haram seperti kokain, ganja, heroin, dan metamfetamin diselundupkan dari Kolombia ke Meksiko, lalu ke Amerika Serikat, pasar terbesar narkoba dunia. Tapi El Chapo nggak sekedar kirim lewat jalan biasa. Ia menciptakan cara yang luar biasa, membangun terowongan bawah tanah di perbatasan Meksiko dan Amerika Serikat. Terowongan ini bukan terowongan sembarangan, panjangnya bisa ratusan meter, bahkan pernah ditemukan mencapai 450 meter, lengkap dengan ventilasi dan pencahayaan. Dengan cara ini, barang bisa masuk ke Amerika Serikat tanpa perlu melewati pemeriksaan ketat di perbatasan. Ini strategi yang sangat pintar, sekaligus sulit dilacak. Selagi kartel lain sibuk berperang terbuka, El Chapo justru fokus menyempurnakan jalur bawah tanahnya. Inilah sebabnya bisnis narkoba kartel Sinaloa berkembang sangat cepat. Mereka bisa kirim lebih banyak barang, lebih cepat, dan lebih aman dibanding siapapun. Disinilah reputasi El Chapo mulai naik, bukan cuma di kalangan kriminal, tapi juga di mata dunia. Ia dianggap raja logistik narkoba. Bahkan majalah Forbes sampai memasukkan namanya ke daftar orang paling berpengaruh di dunia dari tahun 2009 sampai tahun 2013. Gak main-main, ini disejajarkan dengan bos legendaris dari Kolombia, Pablo Escobar. Badan Anti Narkotika Amerika juga menyebut pengaruh dan kekayaan El Chapo menyaingi gembong-gembong narkoba terbesar sepanjang sejarah. Nilai asetnya diperkirakan miliaran dolar. Uang yang ia kumpulkan dari bisnis haram ini dan ia putar lewat jalur gelap. Dengan uang sebesar itu, El Chapo membangun semacam kerajaan. Ia bisa membeli apapun, tanah, kendaraan, rumah mewah, senjata, bahkan kesetiaan orang-orang di dalam sistem hukumnya. Kekuatannya begitu besar, sampai-sampai ada anggapan hukum pun gak bisa menyentuhnya. Dari seorang anak desa miskin yang dulu berjualan jeruk dan bantu orang tuanya di ladang, El Chapo sekarang jadi bos besar, seorang raja di dunia gelap yang menjalankan bisnis lintas negara. Dengan ratusan kaki tangan, jalur perdagangan yang terstruktur, dan strategi yang jauh lebih maju dari yang dibayangkan banyak orang. Namun, di balik semua itu, El Chapo tetap memilih tampil sederhana. Ia jarang muncul di depan umum, jarang pamer, dan lebih senang mengatur dari balik layar. Tapi siapapun yang terlibat dunia kartel tahu satu hal pasti, kalau kamu yang menyebut nama El Chapo, kamu sedang bicara tentang kekuatan yang tak terlihat, tapi sangat ditakuti. Di balik kejayaan El Chapo, ada harga mahal yang harus dibayar, yaitu darah. Saat kartel Sinaloa makin besar dan kuat, musuh pun berdatangan dari segala arah. Perang antar kartel pun pecah, dan Meksiko jadi ladang pertempuran terbuka. Pada tahun 1990-an, El Chapo terlibat perang sengit melawan kartel di Tijuana yang dipimpin oleh keluarga Arellano Felix. Persaingan ini bukan main-main. Puncaknya terjadi tahun 1993 di Bandara Guadalajara saat terjadi baku tembak besar yang menewaskan 7 orang. Salah satunya seorang tokoh agama penting, Kardinal Juan Jesus Posadas. Bayangkan, seorang uskup agung bisa ikut tewas hanya karena terjebak di tempat dan waktu yang salah. Peristiwa itu bikin gempar. Semua orang mulai sadar, perang antar kartel bukan cuma soal gangster lawan gangster. Orang biasa pun bisa jadi korban sewaktu-waktu. Setelah itu, konflik terus meluas. Kartel Sinaloa juga bentrok dengan kartel Juarez yang saat itu dipimpin oleh keluarga Carrillo Fuentes. Mereka berebut jalur perdagangan, sebuah kota perbatasan yang jadi pintu utama masuk narkoba ke Amerika. Masuk tahun 2000-an, situasi semakin kacau. Pemerintah Meksiko di bawah Presiden Felipe Calderón meluncurkan perang besar-besaran melawan kartel tahun 2006. Tapi yang terjadi justru sebaliknya, kekerasan malah meningkat tajam. Kartel Sinaloa, pimpinan El Chapo, ikut terlibat dalam konflik berdarah melawan kartel Gulf dan kelompok paramiliter sadis bernama Los Zetas. Mereka semua berebut kekuasaan dan wilayah. Akibatnya sangat mengerikan. Antara tahun 2006 sampai tahun 2014, diperkirakan lebih dari 100.000 orang tewas. Korban bukan cuma anggota kartel, tapi juga polisi, tentara, wartawan, pejabat, bahkan warga sipil. Banyak orang yang hilang tanpa jejak.
Banyak pula ditemukan tewas dalam kondisi yang mengenaskan. Guzman disebut-sebut bertanggung jawab atas puluhan ribu kematian sepanjang karirnya. Angka pastinya sulit dipastikan, tapi dampaknya terasa sampai ke seluruh negeri. Masyarakat hidup dalam ketakutan, dan banyak kota kartel lebih ditakuti daripada polisi. Tapi yang bikin El Chapo begitu ditakuti bukan cuma karena kekerasan. Yang lebih menyeramkan adalah kemampuannya mengendalikan sistem. Dia nggak cuma melawan hukum, dia membeli hukum itu sendiri. Dengan kekayaan yang luar biasa, El Chapo menyuap siapa saja, mulai dari polisi jalanan, penjaga penjara, sampai pejabat tinggi pemerintah. Bayarannya ada yang diberi ratusan ribu dolar, ada juga yang dijanjikan rumah, mobil, dan jaminan hidup keluarga. Contohnya jelas terlihat saat ia dipenjara di Puente Grande tahun 1990-an. El Chapo bisa hidup nyaman di dalam penjara, seolah dia bukan narapidana tapi malah bos besar di dalam tembok penjara. Ia bisa keluar masuk ruang khusus, mengatur pertemuan, bahkan punya akses ke telepon dan fasilitas lainnya. Kenapa bisa begitu? Karena hampir semua petugas penjara sudah disuap. Bahkan kabarnya kepala penjara pun ikut menerima bayaran dari kartel itu. Dan ini bukan kasus 1-2 kali. Dalam sidang pengadilannya di Amerika, terungkap bahwa kartel Sinaloa rutin membayar sogokan jutaan dolar ke berbagai pejabat agar bisnis mereka tetap aman. Tak heran kalau selama lebih dari 10 tahun El Chapo seolah jadi hantu. Susah dicari, sulit ditangkap, selalu satu langkah di depan aparat. Ia seperti bayangan yang tak bisa disentuh, tapi pengaruhnya terasa di mana-mana. Pemerintah Meksiko dan Amerika sudah beberapa kali menetapkan El Chapo sebagai buronan nomor 1, bahkan menawarkan hadiah hingga 8,8 juta dolar bagi siapapun yang bisa menangkapnya. Tapi tetap saja ia selalu lolos. Kenapa? Karena selain pintar bersembunyi, ia punya jaringan orang dalam yang kuat. Selama El Chapo masih bebas, banyak rivalnya ditangkap atau dibunuh, tapi dia sendiri seperti kebal hukum. Bahkan ada dugaan yang mengatakan pemerintah sebenarnya setengah hati memburunya karena kartel Sinaloa dianggap lebih terkontrol dibanding kartel lain yang jauh lebih brutal. Ini tentu jadi kontroversial besar, tapi satu hal yang pasti, El Chapo adalah bukti hidup betapa dalamnya hubungan antara kartel dan kekuasaan. Ia bukan cuma kriminal, dia sudah menjadi bagian dari sistem itu sendiri. Nama El Chapo gak cuma besar karena bisnis narkobanya, ia juga terkenal karena hal hampir gak masuk akal. 2 kali kabur dari penjara paling ketat di Meksiko, bukan sembarangan kabur, tapi benar-benar pelarian yang bikin dunia ternganga. Kejadian pertama terjadi di tahun 2001, saat itu El Chapo sedang ditahan di Puente Grande, sebuah penjara dengan pengamanan yang paling tinggi, tapi yang terjadi justru seperti adegan film. Ia kabur dengan cara bersembunyi di troli cucian kotor. Iya, troli tempat baju-baju kotor dari dalam sel dibawa keluar. Bagaimana bisa? Ternyata El Chapo menyuap puluhan petugas penjara, termasuk satu orang bernama Francisco El Chito Cembaros yang membuka selnya secara diam-diam. Nilai suapnya pun gila, sekitar 2,5 juta dolar Amerika Serikat. Konon, ia bahkan sempat mengenakan seragam polisi dan dikawal keluar seperti orang penting. Gampangnya, dia keluar penjara seperti tamu VIP, bukan tahanan. Dan sejak hari itu, ia jadi buronan nomor 1 di Meksiko. Selama bertahun-tahun setelah pelarian itu, El Chapo menghilang. Tapi operasi kartelnya tetap jalan, bahkan makin besar. Ia berpindah-pindah lokasi, dikawal ketat, dan selalu selangkah lebih cepat dari aparat. Sampai akhirnya, di tahun 2014, El Chapo berhasil ditangkap lagi. Tapi ceritanya belum selesai. 1 tahun setelah ditangkap, tepatnya pada 11 Juli 2015, dunia dikejutkan oleh kabar El Chapo kabur lagi. Kali ini, caranya jauh lebih gila. Dia kabur dari penjara Altiplano yang katanya penjara paling aman di seluruh Meksiko. Tapi apa yang terjadi? Anak buahnya ternyata sudah membangun sebuah terowongan khusus sepanjang 1, km dan ujungnya tepat berada di lantai kamar mandi El Chapo. Ya, betul. Terowongan itu digali tepat di bawah lantai kamar mandi tempat dia buang air. Dan bukan sekedar lubang. Terowongan ini dalamnya 10 meter di bawah tanah, lengkap dengan lampu, ventilasi udara, rel besi, dan bahkan sepeda motor yang dimodifikasi jadi kendaraan pengangkut. Sepeda motor itu dipasang di rel sempit dan dipakai untuk menarik El Chapo keluar secepat mungkin.
Yang lebih mencengangkan, ujung terowongan itu berada di sebuah rumah kecil yang sengaja dibangun hanya beberapa ratus meter dari tembok penjara. Rumah itu ternyata sudah disiapkan sejak berbulan-bulan sebelumnya oleh komplotannya. Bayangkan, proyek sebesar itu menggali terowongan sepanjang 1,5 km, lengkap dengan sistem pencahayaan dan rel, dilakukan diam-diam tanpa satupun petugas mencium gelagat mencurigakan. Saat para petugas menyadari El Capo hilang, dia sudah meluncur jauh melewati terowongan itu, entah menuju ke mana. Pelarian ini benar-benar mempermalukan pemerintah Meksiko. Penjara Altiplano yang katanya super aman, ternyata bisa dibobol begitu saja. Banyak pihak yang mengatakan ini bukan sekedar kabur, tapi sinyal kekuasaan. Seolah El Capo sedang berkata, kalian bisa tangkap saya, tapi kalian gak akan bisa menahan saya. Menteri Dalam Negeri Meksiko waktu itu bahkan mengakui ini adalah peristiwa yang memalukan karena semua sistem keamanan yang katanya mutakhir ternyata bisa dilumpuhkan oleh uang dan koneksi. Terowongan itu jelas nggak mungkin dibangun tanpa bantuan orang dalam dan perencanaan yang matang. Setelah kabur, El Capo jadi legenda bukan hanya di dunia kriminal tapi juga di mata publik. Banyak orang mulai melihatnya seperti karakter film, sosok yang gak bisa ditangkap, selalu licin dan punya nyawa cadangan yang seakan gak habis-habisnya. Media seluruh dunia menyebutnya sebagai Ghost King, raja bayangan yang sulit disentuh, dan buat sebagian masyarakat Meksiko, pelariannya justru dianggap simbol dari ketidakmampuan pemerintah. Kalau penjara paling aman saja bisa dijebol, lalu siapa yang benar-benar berkuasa di negeri ini? Setelah kejadian itu, pemerintah Meksiko langsung panik. Mereka kerahkan ribuan tentara, bekerjasama dengan agen-agen intelijen dari Amerika dan Kolombia, melakukan penyisiran besar-besaran. Semua jalur diblokir, semua wilayah digeledah, dan El Capo tetap hilang selama 6 bulan penuh. Pelariannya yang kedua ini bukan sekedar pelarian biasa. Ini adalah bukti nyata bahwa kartelnya bukan organisasi kecil, tapi sebuah kekuatan yang mampu menembus hukum, sistem, dan bahkan teknologi keamanan milik negara. Di mata masyarakat, El Capo sudah bukan sekedar gembong narkoba, ia sudah menjadi mitos. Cerita tentang dia terdengar seperti dongeng kriminal, tapi semua itu adalah nyata. Akhirnya, setelah semua drama, pelarian, dan kejar-kejaran selama bertahun-tahun, peruntungan El Capo benar-benar habis. Setelah 6 bulan jadi buronan pasca kabur lewat terowongan bawah tanah, ia berhasil ditangkap lagi pada Januari tahun 2016. Penangkapan ini terjadi di kota Los Mochis, Sinaloa, dalam sebuah operasi besar bernama Sandi Operasi Black Swan. Pasukan elit marinir Meksiko menyergap rumah tempat El Capo bersembunyi saat fajar menyingsing. Saat tahu dirinya dikepung, El Capo sempat panik. Ia mencoba kabur lewat selokan di belakang rumahnya, merangkak di tengah lumpur dan air kotor, berusaha meloloskan diri sekali lagi. Tapi kali ini dia gagal. Petugas berhasil menangkapnya hidup-hidup. Bahkan saat sudah diborgol, El Capo masih mencoba menggunakan jurus andalannya, uang. Ia menyuap petugas dengan iming-iming uang dalam jumlah yang sangat besar, rumah mewah, bahkan pekerjaan tetap bagi keluarga si penangkap. Tapi berbeda dari tahun sebelumnya, semua tawaran itu ditolak mentah-mentah. Para petugas tahu kali ini dunia sedang memperhatikan. Tidak mau ambil risiko kehilangan El Capo untuk ketiga kalinya, pemerintah Meksiko memutuskan dia harus diekstradisi ke Amerika Serikat. Dan itulah yang terjadi pada Januari 2017. El Capo diterbangkan ke New York yang akan diadili di pengadilan paling ketat di negeri Paman Sam. Pengadilan El Capo di Amerika bukan sedang biasa. Ini adalah panggung dunia, tempat semua kebusukan bisnis narkoba terbongkar habis-habisan. Selama berbulan-bulan, para saksi, termasuk mantan anak buahnya sendiri, buka suara tentang apa yang terjadi di dalam kartel Sinaloa. Bagaimana mereka menyelundupkan bertonton narkoba ke Amerika, bagaimana mereka mencuci uang miliaran dolar, dan bagaimana El Capo memerintahkan pembunuhan tanpa ragu terhadap musuhnya, pengkhianat, bahkan anggota keluarganya sendiri. Akhir dari sidang ini tak mengejutkan siapapun. Tahun 2019, pengadilan federal di New York menjatuhkan hukuman penjara seumur hidup plus 30 tahun tambahan kepada Joaquin Guzman. Bukan hanya itu, ia juga diperintahkan untuk menyerahkan aset senilai lebih dari 12,6 miliar dolar
uang hasil bisnis narkoba yang ia jalankan selama puluhan tahun. Sejak saat itu, El Chapo resmi jadi tahanan tetap di ADX Florence, Florida, penjara paling ketat di Amerika, bahkan dijuluki Alcatraz of the Rockies. Dari sinilah kisah kejam Raja Kartel itu benar-benar berakhir. Di balik tembok baja dan beton setebal 60 cm, tanpa sinyal, tanpa lubang pelarian, tanpa akses ke siapapun kecuali petugas bersenjata. El Chapo dikurung 23 jam sehari, hanya keluar 1 jam untuk olahraga di ruangan yang sangat sempit dan kosong. Dulu, ia bisa mengatur kekaisaran narkoba di balik sel. Sekarang, ia bahkan tak bisa menelpon anaknya tanpa izin resmi. Semua kekuasaan itu lenyap, semua pasukan bersenjata, semua suap, semua terowongan. Tak ada artinya di sana. Dari Raja Kartel yang ditakuti 2 negara, ia kini hanya seorang pria tua yang terkunci selamanya dalam kesunyian. Tapi, apakah cerita El Chapo benar-benar selesai? Sayangnya, belum. Meski sang ayah sudah dipenjara, kartel Sinaloa masih berdiri, bahkan lebih aktif dan brutal dari sebelumnya. Kini, kendali utama berada di tangan anak-anak El Chapo yang dijuluki Los Capitos, yang artinya Chapo-Chapo kecil. Di antaranya ada Ovidio Guzman Lopez dan Ivan Archibaldo Guzman, 2 putra El Chapo yang kini meneruskan bisnis keluarga. Mereka bukan cuma meneruskan, tapi justru memperluas jaringan. Los Capitos diduga terlibat dalam perdagangan fentanyl, salah satu obat terlarang paling mematikan di dunia. Mereka juga dikenal lebih kejam dan agresif dibanding ayah mereka. Beberapa laporan menyebut mereka tak segan menyiksa atau membunuh musuh dengan cara yang sangat sadis. Pemerintah Amerika pun menganggap Los Capitos sebagai ancaman besar. Bahkan salah satu target utama dalam perang fentanyl yang kini menghantui masyarakat Amerika. Artinya nama El Chapo belum benar-benar hilang. Ia mungkin terkurung di balik dinding beton, tapi pengaruh dan warisannya masih hidup. Berjalan di jalan-jalan Sinaloa, dikirim lewat truk, lewat pelabuhan, lewat udara dengan tangan anak-anak yang kini jadi raja baru. Dan yang lebih rumit lagi, di sebagian wilayah El Chapo masih dianggap pahlawan. Ada masyarakat desa yang memujanya karena dulu ia membangun jalan, memberi sembako, bahkan menyumbang untuk sekolah dan rumah sakit. Bagi sebagian orang, El Chapo adalah Robin Hood lokal yang membantu rakyat saat negara sendiri tak hadir. Ada pula yang menganggapnya simbol perlawanan terhadap sistem yang dianggap korup, gagal, dan memihak elit. Ini adalah sisi lain dari cerita yang tak kalah rumit. El Chapo bukan cuma penjahat. Dalam pandangan sebagian orang, dia adalah potret pahit dari realita, bahwa di dunia yang kejam dan timpang, kadang yang salah pun bisa terlihat seperti penyelamat. Kisah El Chapo Guzman adalah sebuah ironi besar. Di satu sisi, jelas bahwa ia sangat berbahaya. Ia dalang dari kematian dan penderitaan tak terhitung. Penguasa imperium narkoba global yang kekayaannya menggiurkan sekaligus mematikan. Ia membuktikan bahwa dengan cukup uang dan kekerasan, seseorang bisa membeli kebal hukum dan menantang negara. Namun di sisi lain, El Chapo juga merupakan produk dari lingkungan dan zamannya. Ia lahir di tengah kemiskinan mendalam di Sinaloa, di mana bertani narkoba dianggap salah satu jalan terbatas untuk bertahan hidup. Korupsi pemerintah dan aparat yang merajalela semakin menyuburkan iklim impunitas bagi para bos kartel. Selama permintaan obat bius di Amerika dan Eropa tetap tak terpuaskan, bisnis haram ini akan terus tumbuh subur lintas batas, dan figur-figur seperti El Chapo akan terus muncul mengisi kebutuhan pasar gelap. Jadi, apakah El Chapo berbahaya karena dia monster kriminal luar biasa jahat? Ataukah karena dunia yang membesarkannya memungkinkan kejahatan menjadi jalan hidup? Mungkin jawabannya keduanya. Joaquin El Chapo Guzman memang seorang penjahat kejam yang bertanggung jawab atas teror dan kematian. Tetapi ia juga cerminan dari realitas sosial ekonomi yang suram. Suatu dunia di mana kemiskinan, terasingan, dan permintaan global akan narkoba berkolaborasi menciptakan monster macam dirinya. Kini dia boleh terkurung seumur hidup. Namun pekerjaan rumah sesungguhnya bagi kita adalah membenahi akar masalah yang melahirkan El Chapo lain di masa depan. Sebab selama ketidakadilan dan nafza bernilai miliar dolar masih ada, legenda gelap semacam ini mungkin tak akan benar-benar mati.